Ini baca surat Yunus, baca surat Al-Anbiya, kita menemukan ternyata di zaman Nabi itu sangat berat ujiannya. Kita mah hanya biasa saja, kadar keimanannya itu juga biasa. Makanya tadi yang baca Quran membacakan 3 ayat terakhir di surat Al-Baqarah, dan ternyata itulah yang menjadi bagian sering kita menguatkan diri dengan ayat itu. La yukallifullahu nafsan, Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kesanggupannya untuk menyelesaikan. Ini apa ujiannya? Teman-teman tahu? Allah tidak akan membebani seseorang kecuali dia mampu untuk menyelesaikan. Yang dimaksud beban itu apa? Ujian. Apa? Ujian kan banyak. Ini yang dimaksud Allah apa? Hah? Allah tidak akan membebani seseorang kecuali seseorang itu mampu untuk menyelesaikan beban yang diberikan sama Allah. Apa yang dimaksud beban itu? Nah, sampai hari ini pikiran kita pasti ujian, dan ujian yang dimaksud adalah masalah. Maka ayat ini biasanya disampaikan oleh kita kepada saudara kita atau kepada kita, itu pasti saat punya udah nggak apa-apa, yang sabar ya, Allah memberikan ujian sesuai dengan kemampuan orang itu menyelesaikannya. Itu pasti begitu ya? Salah itu deh. Itu mah paling kecil teman-teman. Ternyata yang dimaksud Allah itu ibadah. Contoh, sholat tahajud. Allah tidak membebani sholat tahajud kecuali semua orang mampu untuk melaksanakannya. Itu tuh. Terus Allah memerintahkan sholat, misalnya tadi sholat yang 5 atau sholat duha, maka Allah membebani sholat duha itu semua orang pasti mampu gitu. Terus Allah membebani seseorang untuk baca Quran, pasti mampu. Hanya kita fokusnya karena masalahnya. Padahal saat dia tidak sholat, dia tidak baca Quran, itu masalah paling besar itu tuh. Makanya seseorang itu selalu lupa tuh, ya Allah alhamdulillah ya saya itu dimudahkan sama Allah baca Quran, tapi harta saya sedikit. Nggak apa-apa, karena rezeki yang paling besar adalah saat engkau mampu baca. Ini lupa tuh itu rezeki. Contoh nih teman-teman, banyak yang umroh dan mereka lupa baca Quran. Sayang banget, umrohnya iya, baca Qurannya lupa. Makanya kalau umroh dengan saya, bismillah ya, nanti saya laporan ke Pak Haji. Insya Allah nanti 24 Februari 2023 itu yang paling jauh untuk melaksanakan umroh plus Turki duduk. Jadi ya yuk kita ke Turki. Mudah-mudahan Allah mudahkan. Nah nanti dengan saya itu ada tema begini, terbang bersama Al-Quran. Jadi nanti selama 12 hari kita perjalanan Turki, kemudian Mekah, Madinah, kita harus selesai hatam Al-Quran. Ya, karena banyak orang yang kemudian datang ke situ, yang fokus mereka hanya kemudian ke Masjidil Haram, kemudian selfie-selfie, foto-foto, balik lagi ke hotel, kemudian makan, habis itu belanja. Bisa nggak belajarnya cuma one day saja, 1 hari saja, sisanya untuk baca Quran? Atau nanti bisa tuh kayak begini. Ini saya udah berkali-kali nih kayak gini, umroh bersama Yumna. Nah itu bisa begitu. Nanti gini, umroh bersama konsumen Yumna dan Ustadz Amas. Nanti semua jemaah perempuan pakai mukena Yumna. Aslinya begitu ini yang sudah terjadi ini. Betul. Jadi semuanya kan nggak perlu batik semua kan teman-teman. Misalnya ini kita punya produk baru, kenapa tidak tuh pakai itu? Yuk silahkan yuk. Misalnya kita yang plusnya Dubai. Cuman saran saya kalau ke Dubai mau ngapain teman-teman? Kalau ke Turki masih mending, ada Hagia Sophia, ada sejarah yang terjalin di situ. Tapi kalau ke Dubai itu cuman Burj Dubai doang. Kita di situ cuman berfoto doang, di belakangnya adalah Tower Dubai. Udah itu cuman 8 jam pergi. Kalau di Turki kita 3 hari. Nanti bisa berkunjung ke Hagia Sophia, sholat di situ, kemudian ke itu yang itu. It's my dream, Mas. It's my dream, Mas. Insya Allah silahkan teman-teman gini-gini. Saya nanya nih teman-teman, mau umroh? Mau haji? Setiap habis sholat suka berdoa nggak? Saya takut teman-teman itu nggak pernah minta sama sekali sama Allah. Habis sholat ya Allah, yang penting mah mas sehat, robana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Udah. Jadi teman-teman itu melupakan satu kekuatan dan hanya ingat satu kekuatan. Lupa kekuatan doa dan lupa kekuatan punten, lupa kekuatan doa, ingat kekuatan uang. Dan saya nggak punya uang, gimana bisa berangkat? Padahal teman-teman, masya Allah, istilah disebatkan. Saya sampai hari ini berkali-kali umroh nggak pernah bayar. Teman-teman bisa. Artinya berangkat itu kalau sudah dipanggil sama Allah, berangkat. Yakin nggak? Yakin ya? Nah, kalau yakin nanti habis sholat maghrib kita berdoa ya.
Ya Allah, orang lain sudah umroh dipanggil sama Engkau ya Allah. Aku memang bersabar dipanggil hanya untuk sholat saja dan aku istiqomah melaksanakannya ya Allah. Besok-besok panggil aku ya Allah ke sana. Siap? Aslinya saya sering ngecek tuh ke teman-teman yang masih pada muda gitu, sering nanya, suka berdoa nggak? Udah nggak punya uang, jadi saya nggak berdoa. Padahal masya Allah teman-teman berdoa aja dulu. Ya Allah, 2023 insya Allah saya umroh ya Allah. 2024 saya haji ya Allah. Tapi uang nggak ada. Bisa nggak? Bisa. Tiba-tiba masya Allah ada orang yang berdoa di lain tempat dan di tempat itu orang-orang kebingungan karena banyak uang. Dan di sini kita kebingungan, kecukupan tapi tidak lebih, biar tidak terkesan tidak punya uang ya. Maka kita meminta sama Allah, ya Allah Engkau maha kaya ya Allah. Maka masya Allah saya sedang berusaha untuk ikhtiar berangkat ya Allah, mudahkanlah. Tiba-tiba itu disambungkan oleh Allah, klik di sana meminta untuk orang-orang yang mau umroh. Di sini klik orang-orang yang mau umroh tapi tidak punya uang atau kurang uangnya, akhirnya dipertemukan dan bisa berangkat. Insya Allah Allah mudahkan. Ya, semoga Allah mudahkan. Dan insya Allah kedepannya kan begitu. Reward dari perusahaan itu umroh. Rewardnya umroh untuk 10 orang. Makanya nanti betul tuh bisa. Insya Allah nanti saya sampaikan bahwa bisa jadi begitu tuh. Jadi semua yang jamaah umrohnya menggunakan produk kita, kemudian berangkat. Masya Allah nanti kita bersama berdoa di sana. Ya Allah mudah-mudahan nanti di Tower Zamzam ini saya menyimpan produk saya. Saya punya toko di sini. Malu atau toko teh sekarang mah Starbucks sudah ada, McD sudah ada, Dunkin Donuts sudah ada, KFC sudah ada. Kan nanti mah di situ, soalnya perusahaan kita di situ. Mudah insya Allah. Ya, baik supaya tenang. Demikian. Selamat menemukan jiwa-jiwa yang tenang. Selamat menjadi orang-orang yang hatinya tentram dengan memperbanyak doa dan banyak mengingat Allah. Selesai. Setelah ini silahkan tanya jawab. Mangga. Yep. Ilegal bisa jalan kaki kita. Hah? Bangun tanpa visa. Ilegal itu mah. Legal. Ilegal. Tanpa visa. Tanpa visa. Itu tuh yang backpacker maksudnya? Backpacker itu tetap legal. Dan yang namanya backpacker itu yang saya tahu tetap visa umroh. Dan sekarang alhamdulillahnya visa umroh itu sudah 90 hari.